Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Istiqomah dengan NIM 6670230102. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan tugas esai saya yang berjudul Pemekaran Wilayah dan Politisasi Birokrasi di Indonesia, Perspektif Tata Kelola yang Berkeadilan. Ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah pemerintahan daerah. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan dilema pemekaran daerah antara kebutuhan rakyat dan kepentingan elit politik. Nah, pemekaran wilayah ini kan menjadi isu yang terus menjadi perbincangan ya, di mana wacana-wacana terkait usulan pembentukan beberapa daerah otonomi baru termasuk Tangerang Tengah di Banten, Papua Barat Daya, dan memang wilayah-wilayah yang mengajukan status yang serupa nih. Di balik kebutuhan masyarakat, kepentingan elit politik ini sering kali menjadi faktor penentu yang mendominasi pada proses pengambilan keputusan, di mana pemekaran wilayah ini kan diajukan sebagai dalih buat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan juga mengurangi ketimpangan daerah itu sendiri. Tapi secara administratif pemekaran ini kan membutuhkan infrastruktur yang memang untuk pemerintahan baru tersebut, termasuk pembentukan ASN yang di daerah baru tersebut, menyediakan kantor pemerintah, dan juga layanan-layanan dasar lainnya. Nah, persoalan itu kan muncul ketika pendanaan yang diperlukan buat membangun infrastruktur tersebut tuh gak sebanding dengan potensi pendapatan asli daerah dari wilayah baru. Nah, sebagaimana contohnya itu dalam DOB di Papua Selatan dan pegunungan yang disahkan pada 2022, ini menghadapi tantangan yang besar nih terkait dengan kesiapan fiskal dan sumber daya manusia untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Nah, kalau misalkan secara ekonomi, daerah induk ini kan seringkali mengalami penurunan kemampuan finansial akibat kehilangan wilayah dengan potensi ekonomi yang besar. Mungkin kalau misalkan dalam contoh Tangerang Tengah, di mana ada keberadaan elit seperti BSD City menjadi salah satu daya tarik utama di wilayah ini kan ketika memisahkan diri, Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk ini kan kehilangan salah satu sumber pendapatan utama yang memang berpotensi buat meningkatkan resistensi politik dan pejabat daerah. Nah, pemekaran wilayah yang ideal ini kan dirancang buat kepentingan masyarakat ini seringkali terjebak dalam permainan politik elit. Kepentingan elit politik mungkin dalam proses ini kan dapat diamati dari berbagai sudut nih, mulai dari proses pengusulan hingga penentuan wilayah yang akan dimekarkan. Elit politik baik di tingkat daerah maupun nasional ini kan kerap memanfaatkan isu pemekaran itu buat memperluas pengaruh mereka untuk bisa membangun basis massa yang baru. Mungkin contoh yang relevan ini adalah peran elit politik dalam pemekaran Papua Selatan ya pada tahun 2022, di mana wilayah ini kan resmi menjadi DOB, namun tidak sedikit yang mengkritik nih bahwa pemekaran tersebut tuh lebih didorong oleh kepentingan politik untuk mengendalikan wilayah strategis dibandingkan kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Nah, penempatan pejabat sementara di DOB itu seringkali diisi sama individu yang punya kedekatan politik dengan pihak yang memang mengusulkan pemekaran tersebut. Nah, itu kan mencerminkan adanya budaya patronase yang masih mengakar kuat. Wacana-wacana pembentukan Tangerang Tengah misalnya ada beberapa pihak yang memang menduga bahwa dorongan pemekaran itu nggak dilandasi sama kebutuhan administratif, tetapi sama kepentingan politik lokal yang ingin mempertahankan dominasi mereka di wilayah tertentu. Jika daerah-daerah ini menjadi DOB, peluang ini dimana
peluang ini kan bisa menguasai jabatan strategis di pemerintahan baru menjadi salah satu daya tarik bagi elit lokal tersebut. Lalu terkait dengan kasus pemekaran yang dilakukan di Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, di mana pemerintah ini kan baru menghadapi kendala dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kurangnya perencanaan yang matang, serta dominasi kepentingan politik ini kan menyebabkan daerah tersebut tuh menjadi lebih terbelakang nih dibanding dengan wilayah induknya. Pemekaran wilayah di Indonesia ini kan pada dasarnya tuh punya tujuan buat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan juga mempercepat pembangunan, tapi seringkali menghadapi berbagai dilema. Mungkin karena kurangnya transparan dan partisipatif ini kan kunci terhadap permasalahan yang ada, di mana pemerintah tuh harusnya lebih memastikan bahwa setiap keputusan pemekaran itu kan didasarkan atas kajian yang mendalam, yaitu mempertimbangkan kebutuhan administratif, potensi ekonomi, dan kesiapan masyarakat di wilayah tersebut. Proses pemekaran ini kan seharusnya melibatkan masyarakat ya secara aktif, termasuk melalui konsultasi publik yang transparan dan juga luas. Keterlibatan masyarakat buat memastikan bahwa kebutuhan nyata itu diprioritaskan, bukan sekedar formalitas untuk bisa melegitimasi keputusan yang diambil sebelumnya. Sayangnya, praktik-praktik ini nih masih jarang diterapkan secara optimal. Mungkin dalam beberapa kasus masyarakat tuh merasa diabaikan atau nggak dilibatkan secara simbolis nih. Pengawasan terhadap proses pemekaran juga memang seharusnya bisa diperkuat, di mana pemerintah tuh perlu memastikan bahwa penunjukan pejabat sementara di DOB ini dilakukan secara transparan dan juga berdasarkan kompetensinya. Namun realitas menunjukkan bahwa loyalitas politik ini seringkali diutamakan nih daripada kapabilitas individu. Adanya budaya patronase ini kan menjadi penghambat utama ya dalam menciptakan tata kelola yang baik di DOB tersebut, yang pada akhirnya ini kan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Nah, seharusnya pemerintah tuh melakukan evaluasi nih secara berkala terhadap DOB yang memang harusnya dilakukan buat menilai nih sejauh mana sih tujuan pemekaran tersebut tercapai. Sayangnya pemerintah tuh seringkali abai nih untuk bisa melakukan evaluasi ini secara konsisten. Banyak DOB yang terbukti gagal buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena minimnya perencanaan dan dukungan pasca pemekaran. Nah, dalam beberapa kasus kegagalan ini diperparah pada korupsi dan juga mismanajemen anggaran itu sendiri. Lalu, yang kedua terkait dengan peran daerah dalam politisasi ASN. Nah, netralitas aparatur sipil negara ini kan menjadi isu yang serius ya, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan juga pemilu. Nah, praktik-praktik politisasi birokrasi ini kan diprediksi itu meningkat nih menjelang pemilu dan juga pilkada. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN ini memperkirakan adanya lonjakan ketidaknetralan ASN seiring dengan dekatnya waktu pemungutan suara, di mana data KASN ini kan mencatat bahwa sebanyak 481 ASN itu dilaporkan melanggar netralitas dalam pemilu. Meskipun ada banyak sanksi yang diberikan kepada ASN, pelanggaran-pelanggaran itu tuh cenderung terus berulang setiap kali ada momentum pemilu dan juga pilkada. Praktik politisasi birokrasi ini terus berlangsung. Ini kan menunjukkan adanya ketidakseriusan nih dalam menjaga netralitas ASN, baik dari segi pengawasan internal maupun penerapan hukum yang adil dan juga merata. Penindakan terhadap ASN yang melanggar ini kan nggak cukup memberikan efek jera ya. Mungkin ada faktor-faktor eksternal yang memang mempengaruhi seperti tekanan politik yang memang seringkali mempengaruhi perilaku dari ASN tersebut. Bahkan dalam waktu yang memang semakin dekat dengan pemungutan suara, selain itu pengawasan yang dilakukan sama ASN ini kan KASN dan pejabat pembina kepegawaian ini kan seharusnya lebih sistematis dan juga kompleks nih.
Sebab dampak dari ketidaknetralan AS ini kan sangat besar ya, terutama bagi masyarakat yang memang seharusnya berhak menerima pelayanan publik yang adil dan juga profesional. Jika birokrasi tersebut terjebak dalam permainan politik, bukan hanya ASN yang terlibat atau yang dirugikan, tapi juga masyarakat, karena kualitas pelayanan kepada masyarakat ini kan bisa aja terhambat dan jadi nggak maksimal. Nah, politisasi birokrasi ini kan menimbulkan berbagai dampak negatif ya. Mungkin salah satunya adalah mutasi besar-besaran yang memang dilakukan kepada ASN itu sebagai bentuk penghargaan atau hukuman, tergantung pada dukungan mereka terhadap kepala daerah terpilih pada pilkada. Namun dampak yang paling buruk itu dari politisasi birokrasi yang memang dirasakan nih sama pelaku-pelaku politik dan birokrat itu sendiri, melainkan kan masyarakat umum juga, dimana birokrat ini kan terpolitisasi ini jadi nggak berfungsi secara efektif dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya. Politisasi birokrasi ini kan menjadi persoalan ya yang terus mengemuka. Menurut jurnal yang saya baca, salah satu akar masalahnya itu adalah tidak adanya pemisahan yang tegas nih antara jabatan politik dan juga jabatan karir. Birokrasi daerah yang memang seharusnya idealnya itu berfungsi secara netral dan profesional, ini masih dipengaruhi sama kepentingan politik praktis kepala daerah maupun pejabat politik lainnya. Mungkin dalam praktiknya kepala daerah ini kan punya kontrol yang signifikan ya terhadap proses mutasi, promosi, bahkan pemberhentian pejabat birokrasi. Nah, proses tersebut tuh seringkali dilakukan tanpa landasan yang rasional nih, atau berdasarkan kinerja dari pegawai itu sendiri, melainkan lebih pada pertimbangan politik dan loyalitas terhadap pemimpinnya. Hal itu tuh menyebabkan pejabat birokrasi ini kehilangan keleluasaan dalam menjalankan tugas, termasuk mengimplementasikannya kebijakan politik yang memang seharusnya dirancang buat kepentingan publik. Fenomena ini kan nggak hanya melemahkan integritas birokrasi ya, tetapi juga merusak sistem meritokrasi yang memang menjadi fondasi dari aparatur negara. Bahkan aspirasi politik praktis yang memang berasal dari kepala daerah dan juga anggota legislatif ini seringkali turut ikut campur nih dalam penentuan promosi dan rekrutmen ASN, sebagaimana dikemukakan sama Toha dalam salah satu jurnal yang saya baca. Campur tangan politik yang berlebihan ini dapat menempatkan dan mempromosikan pejabat ini menghambat pengembangan profesionalisme dari ASN. Nah, ini kan menciptakan sistem birokrasi yang lebih menguntungkan loyalitas politik nih dibandingkan kompetensi yang ada, yang pada akhirnya ini kan merugikan masyarakat ya sebagai penerima layanan publik. Mutasi dan juga pemerintahan tanpa alasan rasional ini kan menyebabkan ketidakpastian bagi ASN, di mana situasi itu nggak cuman menurunkan motivasi kerja, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan diri mereka untuk menjalankan tugas secara mandiri. Nah, fenomena-fenomena politisasi ASN itu contohnya terjadi di Pandeglang, di mana seorang pemimpin yang diduga memanfaatkan kedudukannya buat memaksa ASN tersebut mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan ancaman mutasi. Bahkan ini kan nggak cuman melanggar aturan ya, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai dasar demokrasi dan profesionalisme dari birokrat itu sendiri. Ketika seorang kepala daerah ini kan menyalahgunakan kekuasaan buat memaksa ASN itu memilih pasangan calon tertentu, tentu tindakan ini menciptakan ancaman yang serius nih terhadap integritas dari sistem pemerintahan yang ada. Tindakan tersebut tuh nggak cuma mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap hukum, tapi juga menunjukkan kegagalan dalam memahami esensi kepemimpinan yang memang seharusnya melayani. Ancaman mutasi sebagai alat tekanan ini kan merupakan bentuk intimidasi yang tidak hanya merugikan
ASN itu, tapi juga merusak tatanan birokrasi yang seharusnya berfungsi secara objektif. Pemaksaan semacam ini kan mengikis kebebasan individu ASN itu yang memang seharusnya menentukan pilihan politik mereka sendiri. Ini kan merupakan hak dasar ya setiap warga negara. Mungkin dalam hal yang lebih jauh lagi, politisasi ASN ini kan mengindikasikan adanya budaya patronase yang mengakar kuat. Dalam budaya ini kan loyalitas politik tuh lebih dihargai nih dibandingkan kompetensi dan juga kinerja. Akibatnya, birokrasi ini kan nggak cuman kehilangan fokus pada pelayanan publik, tapi juga menciptakan ketidakadilan di antara ASN yang dipaksa untuk tunduk nih pada tekanan politik eh, atau menghadapi konsekuensi serius terhadap karir mereka. Politisasi birokrasi ini kan menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik dan juga merusak integritas sistem pemerintahan. Meskipun politisasi dan birokrat yang terlibat mungkin mendapatkan keuntungan pribadi melalui mutasi dan juga distribusi kekuasaan, mereka tuh melupakan tujuan utama mereka yang memang seharusnya itu melayani masyarakat dengan adil dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.